Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sudah kehilangan sang istri, Saipul Jamil kini terjerat hukum. Setelah 2 hari lalu menjalani pemeriksaan di Polres Purwakarta, kemarin pihak Polres Purwakarta menyatakan berdasarkan keterangan Saipul Jamil, terdapat unsur-unsur kelalaian dalam kecelakaan tunggal di kilometer 97 Tol Cipularang yang menewaskan istri Saipul, Virginia Anggreni. Status Saipul pun berubah dari saksi menjadi tersangka. Soal status Saipul tersebut sudah diketahui oleh tim pengacaranya melalui informasi saudara Saipul Jamil sendiri dari Polres Purwakarta. Pihak Saipul Jamil menilai penetapan status tersangka tersebut sangat tidak adil. Belum lagi, ada masalah di luar itu lagi ya yang saya dibilang tersangka lah atau apa. Saya kan jadi makin sedih, ya Allah. Ini fitnahan apa lagi, ya Allah. Ini ujian, ini namanya ujian apa lagi, ya Allah. Kemarin telah kami periksa sebagai saksi yang seyogianya hari ini sesuai dengan panggilan yang telah kita layangkan kepada yang bersangkutan. Namun yang bersangkutan komunikasi dengan penyidik bersedia untuk diperiksa kemarin. Kemarin kita periksa mulai pukul 10 sampai dengan pukul 15.00. Dan dari pemeriksaan tersebut, ini kami dari penyidik sudah mendapatkan keyakinan bahwa dengan bukti-bukti yang telah ada, penyidik yakin adanya dugaan atau unsur-unsur dugaan kelalaian terhadap saudara istri dalam mengemudi kendaraannya pada waktu beberapa hari yang lalu yang mengakibatkan terjadi laka lantas di Cipularang. Saudara kandung Bang Saipul memberikan informasi bahwasannya ada surat panggilan yang mana itu ditujukan kepada Bang Saipul sendiri. Di situ ditulis bahwa penetapannya ditingkatkan menjadi status tersangka. Unit Laka Lantas Purwakarta, Polres Purwakarta. Menurut pendapat kami itu sangat-sangat tidak adil ya. Kenapa? Karena kalau kita refleksi kepada kehidupan sehari-hari, kita lihat banyak justru angkutan transportasi yang seperti kereta atau bus-bus yang itu tidak layak tapi masih bisa berjalan. Tapi sampai sejauh ini belum ada sama sekali yang ditindak. Ada banyak risiko dari status baru Saipul Jamil sebagai tersangka. Jika selama ini ia bisa manggung hingga keluar pulau meski masih diselimuti duka lara, maka kebebasan itu tampaknya tidak akan bisa dirasakan Saipul pada hari-hari yang akan datang. Bahkan efek yang lebih serius lagi adalah Saipul bisa jadi akan ditahan di Purwakarta. Penyidik menahan seseorang itu karena ada pertimbangan biasanya yang bersangkutan akan melarikan diri. Kemudian yang bersangkutan akan mengulangi perbuatannya. Yang bersangkutan akan menghilangkan alat-alat bukti lainnya atau barang bukti ya. Dan tambah lagi peristiwa dari ketiga tadi disimpulkan yang bersangkutan tidak kooperatif sehingga akan mempersulit penyidikan. Jadi penyidik bisa menggunakan kewenangannya untuk melakukan penahanan terhadap seseorang. Namun jika seandainya penyidik mempunyai penilaian bahwa yang bersangkutan akan kooperatif dan faktanya kooperatif, ya kemudian tadi tidak akan melarikan diri, identitas jelas keberadaannya, kemudian tidak akan melakukan perbuatannya, dan tidak akan menggunakan barang bukti lainnya, penyidik mungkin akan lebih mempertimbangkan untuk tidak menahan yang bersangkutan. Kita selalu optimis gitu, kita akan tetap selalu optimis karena hal ini kan memang saya bilang Bang Saipul itu jatuh ketipan tangga gitu loh. Jadi kami harapkan ya aspek keadilan lah yang dikedepankan karena memang tujuan hukum sendiri itu adalah untuk menentukan keadilan. Ya kalau mencari simpati menurut kami jauh ya karena ini kan proses hukum pidana terlebih. Namanya proses hukum pidana itu pun tidak ada satu orang pun yang mau begitu. Karena nanti ujung-ujungnya kan pidana penjara. Nah itu yang kami sangat hindari. Dengan adanya proses hukum pidana akan merugikan kepada Saipul sendiri gitu loh. Jadi saya yakin ini bukan suatu proses yang main-main. Gitu. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ya cepat selesai lah. Paling enggak sudah tidak ada PR gitu ya. Mudah-mudahan hasilnya baik dan memuaskan. Mudah-mudahan hasilnya ya baik semuanya.
Saipul Jamil dijerat pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman hukuman penjara yang jika ditotal menjadi 11 tahun. Sebab selain kecelakaan maut tersebut menyebabkan istrinya Virginia Anggraini meninggal dunia, dua keponakan Saipul pun mengalami luka berat dalam kecelakaan maut tersebut. Undang tersebut, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut dikatakan bahwa barang siapa perkaranya dan menyebabkan orang meninggal tadi, di situ tidak tertulis kecuali, Namun demikian nanti kalau tadi yang mengakibatkan ataupun yang meninggal daripada keluarganya dan istrinya, nanti mungkin buat pertimbangan majelis hakim dalam memberikan vonis. Mungkin ada pasal lainnya selain dengan dugaan unsur kelalaian tadi, pasal yang akan kita sangkakan nanti pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Sanksinya Jika mengakibatkan orang meninggal dengan sanksi maksimal 6 tahun, dan jika seandainya mengakibatkan orang luka berat, sanksi maksimal 5 tahun. selain ya, kalau dari pihak keluarga Mas Ipul maupun keluarga dari almarhum juga optimis bahwasanya itu murnilah kecelakaan, tidak ada suatu hal yang dilalai yang dituduhkan kepada Mas Saipul. Jadi kami sih berharap ya apa yang keinginan dari keluarga itu bisa kami penuhi selaku kuasa hukum. Ya saya harus kuat ya, maksud saya harus kuat menghadapi itu semua. Ini memang Allah sedang tunjukkan ke saya, membuka saya lewat ujian ini semua. Ya, makanya saya minta doa dan pemirsa di rumah. Saya udah gak punya ibu ya, saya udah gak punya orang tua. Ya satu-satunya orang tua saya dari istri saya. Jadi saya selalu minta maaf, ridoin AA yang maha. Mudah-mudahan Allah lancar dalam menghadapi hidup. Dalam kasus Saipul, hukum dan rasa kemanusiaan menjadi dua hal yang patut mendapat perhatian serius. Apalagi saat ini Saipul sedang banting tulang untuk mempersiapkan acara 40 hari meninggalnya istri tercinta Virginia Anggraini. Kalau untuk sekarang ya pastilah saya harus menyiapkan semuanya untuk keperluan kita menjelang 40 hari istri saya ya. Karena saya harus mempersiapkan kenang-kenangan juga ya buat buat buku Yasin, buat mendiang almarhum istri saya, almarhumah. Paling nggak ada kenang-kenangannya gitu, mengenang 40 hari. Ya pokoknya ya udah. Pokoknya saya akan selalu memberikan yang terbaik untuk istri saya.